Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian malam Kamis yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian malam ini dengan bersama-sama membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita memasuki topik baru, judul baru, yaitu mengenai wudu, dan sudah saya sampaikan bahwa menurut Sayyid Sabiq dalam kitab ini dijelaskan setidaknya ada 3 dalil mengenai disyariatkannya berwudu. Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dalil yang pertama. Lalu dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat di antaramu apabila berhadas sehingga berwudu. Dalil yang ketiga adalah ijma. Kemarin saya sampaikan bahwa ijma itu adalah kesepakatan para ulama, dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa berwudu itu merupakan kesepakatan umat Islam mengenai disyariatkannya wudu mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari ini. Maka ini merupakan suatu hal yang primer, yang utama di dalam agama. Ini 3 dalil yang disodorkan oleh Sayyid Sabiq mengenai disyariatkannya berwudu. Nanti beliau akan menjelaskan beberapa keutamaan berwudu dan ketentuan-ketentuan lainnya, sebagaimana kitab-kitab fikih pada umumnya menjelaskan tentang rukun dan sunnah wudu. Walaupun saya jarang secara pribadi menyebut dengan istilah rukun dan sunnah, saya sering menyebut dengan tuntunan, ya. Tapi karena kita baca kitab ini, nanti kita bisa lihat bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai berwudu ini. Nah, kita memasuki subbab yang kedua. Tadi yang pertama adalah mengenai disyariatkannya berwudu, dan yang kedua adalah fadluhu, keutamaan berwudu. Ya, keutamaan berwudu. Warada fi fadlil wudu'i ahaditsun katsiratun. Jadi mengenai keutamaan berwudu itu banyak sekali hadis yang menerangkannya, ya. Naktafi bil isyarati illa ba'dihha. Maka kami akan mencukupkan beberapa hadis
sebagian hadis yang menerangkan tentang keutamaan berwudu itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, mengenai keutamaan berwudu, ini hadis dari Abdullah As-Sunabaji, ya. Abdullah As-Sunabaji radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya kira Bapak dan Ibu dalam pendekatan substantif ya mengenai keutamaan berwudu dan cenderung lebih bersifat sofistik, kita sering mendengar penjelasan semacam ini. Ini adalah hadis dari As-Sunabaji. Idza tawaddaa al-'abdu, apabila seorang hamba melaksanakan wudu, famad madha, dan dia berkumur-kumur tuh, famad madha itu berkumur lalu mengeluarkan kumurnya itu, kharajat al-khotoya min fihi, maka keluarlah dosa dari mulutnya, dari tempat kita berkumur-kumur itu. Saya kira para ustadz yang sering melakukan pendekatan, mungkin bisa dikatakan falsafah atau filosofi, atau juga orang menyebut dengan hikmah. Di sini Said Sabiq menyebut dengan fadlun, keutamaan. Jadi kalau kita sedang berwudu, Bapak Ibu sekalian, karena saat kita berkumur dan kita mengeluarkan air yang kita gunakan untuk berkumur, itu bahwa bersama air itu keluar dosa yang kita punya dari mulut kita. Dosa mulut itu apa? Omongan ya, ada fitnah, ada ghibah yang keluar dari mulut kita itu. Bullying sekarang ini kan, bullying. Walaupun mungkin yang bergerak tangannya gitu ya, tangannya ya kan, gerakan tangannya kalau sekarang bullying. Tapi kadang-kadang juga orang buat dengan voice note kan, itu juga mulut kita. Jadi dosa yang ada, yang diproduksi oleh mulut kita itu dikeluarkan. Artinya adalah diampuni, kira-kira begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Ini berdasarkan hadis ini. Faidastan saro kharajat al khotoya min anfihi. Ketika dia beristinsar, nanti ada hadis tentang istinsyak dan istinsar, Bapak dan Ibu sekalian. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi pada saat kita berkumur, mau berwudu itu, kita mengambil air satu genggam begini atau dua boleh, kemudian disedot dan bersamaan yang satu ke mulut, yang satu ke hidung. Gitu, kemudian nanti dikeluarkan, boleh mulut dulu, boleh hidung dulu. Nah, risikonya pak segrek ya, Pak. Jadi sakit di sini biasanya. Memang itulah keutamaannya begitu. Ketika kita nyedot ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan, berdasarkan hadis ini, kharajat al khotoya min anfihi. Kharajatil khotoya min anfihi, maka keluarlah dosa dari hidung. Nah, dosa hidung apa? Dosa itu kan bisa diproduksi oleh anggota tubuh kita, atau juga bisa dosa yang lain, ya kan? Dosa lain yang tidak diproduksi langsung oleh anggota tubuh yang kita basuh. Ya, kalau tadi mulut memang dia bisa memproduksi dosa. Nah, hidung dengus-dengus apa, Pak? Nyium parfum istri orang, nyium ketiak orang kayak gitu, Pak. Dosa yang diproduksi oleh hidung kita ini apa ya? Dosa yang kalau kita mau mengkonektingkan langsung dengan dosa yang diproduksi oleh hidung. Tetapi sebenarnya kalau kita hadis yang lain, ya menggunakan hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan mengapa kita diminta untuk beristinsyak dan beristinsar, kata Rasul, karena setan itu ada di sini. Setan itu ada di antara tulang hidung kita. Maka ketika kita bangun tidur, ambil air wudu, bangun tidur itu prosesnya kan panjang, Bapak sekalian. Ada hadis yang menceritakan tentang bagaimana kita bangun tidur. Pertama, kita duduk dulu, jangan langsung pergi.
Ya, itu sesuai juga dengan anjuran dokter. Bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu beberapa saat. Ya kan, mungkin 1 sampai 2 menit. Sambil menunggu jangan ngelamun, nanti tidur lagi. Ya kan, duduk kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Dihafal monggo. Itu 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selesai itu kita duduk. Kemudian baru kita bangkit untuk mengambil air wuzu. Nah, saat mengambil air wuzu, kita basuh dulu kedua tangan kita, ya. Karena kata Rasul, kita tidak tahu tangan kita saat tidur dia berlari kemana, gerayangan kemana. Bisa ke kobel-kobel ke belakang, bisa ke depan, dan itu penuh bakteri. Sementara kita nanti mau mengambil air untuk kita kumur-kumur dan kita hisap ke dalam hidung kita. Kumur-kumur dan hisap air ke dalam hidung dalam-dalam, karena di sini ada setan yang sedang mengganggu, duduk-duduk di sini. Dan insya Allah kalau kita menyedot air ke dalam hidung, ke setan pergi, nggak jadi tidur lagi, Pak. Karena langsung pening di sini, ya kan? Itu luar biasa, itu Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Ya, kalau di sini kharajat al khotoya min anfihi, nah, maka keluarlah dari hidungnya itu dosa-dosa itu. Faiza ghasala wajhahu kharajat al khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainaihi. Ketika membasuh wajah kita, kharajat al khotoya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sampai keluar dari kedua kelopak mata kita. Itu ada hadis Bapak Ibu sekalian. Nanti saya tidak tahu saya bisa bikin diterangkan atau tidak. Kalau berwuzu Bapak Ibu sekalian, yang dibasuh wajah itu sampai ke sini. Jadi jangan dilupakan ini. Jadi caranya kita membasuh wajah itu gini. Ini dibasuh gini, dari mulai tumbuhnya rambut di sini sampai dengan sisi telinga kita ini, sampai dengan lihya, janggut kita ini, ya, janggutnya nanti janggutnya sela yang punya janggut sampai ke sini. Ini adalah wilayah yang rawan untuk tidak terbasuh di sini. Makanya kalau hadis ini, keluarlah dosa itu dari kelopak mata kita ini. Ya, kelopak mata kita. Kalau kita hubungkan dengan praktek wudhu berdasarkan Rasul, ini harus kena basuh dan tidak boleh ada yang terlewat sedikit pun. Kalau bahasa fuqaha dengan fardu dan sunnah gitu. Nanti akan disebutkan di bab berikutnya. Nah, kalau kita membasuh wajah, Bapak Ibu sekalian, Rasul menyampaikan di sini keluar dosa-dosa yang ada di wajah kita, melalui wajah kita. Bisa dosa di wajah atau bisa melalui wajah kita sampai dari kelopak mata. Sebab nanti ada hadis yang menerangkan bahwa orang yang berwuzu itu adalah seperti apa? Nanti di akhirat dia akan memancar cahayanya dari anggota wuzu yang biasa kita basuh. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang berwudu nanti kalau di akhirat, para sahabat, gimana caranya mengetahui umatmu ya Rasul? Ya, tahukah kamu kalau misalnya ada seseorang yang punya kuda yang ada pelat putihnya atau kuda warna putih di kumpulan warna hitam, apakah kamu akan mengetahuinya? Jadi kalau ada kumpulan kuda warna hitam semua, lalu ada kuda putih atau sebagian tubuhnya putih, kamu bisa mengetahui enggak bahwa itu kudamu? Kalau hitam semua kan sulit ya. Tapi kalau dalam kuda itu ada tanda bahwa dia tanda putih, kita akan mudah mengetahuinya.
Dan di antara tanda umat Nabi Muhammad nanti yang akan diketahui itu umatku adalah bekas wudunya. Maka Bapak Ibu sekalian jangan bermain-main soal wudu. Itu harus sungguh-sungguh. Dalilnya adalah isbagul wudu. Sempurnakanlah wudu itu. Ya, jadi walaupun di sini Sayyid Sabiq mengatakan ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang rukun itu yang harus kita tunaikan, boleh yang sunnah mungkin tidak ditinggal. Tapi sesungguhnya kalau bisa kita lakukan sesempurna mungkin wudu itu. Jangan ada yang dikurangi sedikit pun. Karena itu yang akan memberikan identitas kita nanti di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Akan menjadi identitas kita. Jadi dosa yang ada di wajah ini berarti kan dosanya pendosa itu wajahnya mungkin apa? Kusam gitu, ya kan? Kumal, hitam gitu. Kalau kulit saya kira boleh hitam. Tapi ada yang kulitnya hitam tapi tetap dia punya pancaran cahaya. Punya wibawa, punya cahaya gitu dari kulit hitam sekalipun. Kulitnya boleh pekat hitam tetapi dia punya aura yang luar biasa. Ulama-ulama besar walaupun dari Ethiopia, dari daerah-daerah Sudan gitu. Beliau berwajah hitam tetapi tetap menunjukkan keluhuran budi dan ketawaduan mereka. Hatta tahruja min tahti asfari ainaihi, sampai keluar dari dua kelopak, dari bawah kelopak matanya. Faidza ghasala yadaihi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharajat al khotoya min yadaihi hatta tahruja min tahti adhafir yadaihi. Adhafir yadaihi. Hatta tahruja min tahti hatta tahruja min tahti adhafir yadayhi. Jadi kalau kita membasuh kedua tangan, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam dalilnya nanti mulai dari depan ataupun dari tangan sampai dengan ke siku, akan keluar dosa-dosa kita sampai dari bawah kuku-kuku kita. Jadi bawah kuku kita. Itu juga hati-hati. Kalau saya sih memahami, berarti kuku pun kan harus dibasuh. Bapak Ibu sekalian punya kuku yang panjang itu hati-hati. Ya. Seringkali kita abai dengan itu karena kita kadang-kadang membasuhnya dari sini, dari depan, misalnya keran itu kan begini ya kan sekarang ini ya kan, walaupun sebenarnya bisa juga begini tapi tetap ini tertutup kuku ini. Makanya kan kemarin di pertemuan sebelumnya kita bicara kuku itu, rambut itu ya kan dibersihkan sekurang-kurangnya 7 hari sekali. Itu kan menggambarkan bahwa memang tidak perlu panjang-panjang, menghindari sesuatu hal yang memungkinkan mengganggu wudu kita. Jadi akan keluar dari bawah sela-sela ini. Dan kita juga harus hati-hati ketika membasuh tangan ini harus di sela-sela, antara sela-sela ini. Jadi jangan sampai hanya disiram begitu aja. Sekarang kan fasilitas mudah Bapak Ibu sekalian. Dengan keran itu ya kita tinggal cur gitu. Di sini kan gosala. Sebenarnya memang cur-cur itu mengalirkan, tetapi dalam bahasa yang lain, kalau saya tadi baca di sini gosala itu dia mengalirkan, irsalul ma, mengalirkan air. Tapi kalau ulama yang lain pemahamannya bukan irsalul ma. Kalau beliau mengalirkan air. Ini ulama modern. Mengalirkan air mungkin dengan ini. Tapi kalau pemahaman saya dari beberapa hadis yang lain adalah mengurutnya, membasuh, mengurutnya. Kalau mengalirkan kan biarkan aja ngalir gitu, ya kan, ke dalam anggota tubuh kita. Tapi kalau gosala itu beda dengan masah. Kalau masah mengusap, kalau gosal itu sama dengan mengurutnya, sambil ada tenaga yang kita tekankan ke sini, gitu. Nah, pada saat sedang membasuh itu boleh Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ya tentu tidak harus kita ucapkan, dan ini menggambarkan, memberikan world view, pandangan kita bahwa saat kita berwudu itu keluarlah dosa-dosa kita. Ya Ibu Bapak jangan melihat mana ya runtuhan dosa kita merutuk-merutuk, gak begitu. Tapi paling tidak kita ini untuk mendorong kita betul-betul serius dalam berwudu. Jangan dianggap sepele gitu. Betul-betul serius dalam berwudu sehingga dosa kita setelah berwudu itu akan berkurang dan berkurang. Bayangkan kalau misalnya sehari 5 kali kita berwudu, maka akan berkurang dosa itu. Kecuali kita habis berwudu, sholat, setelah itu bikin dosa lagi, ya kan? Habis berwudu, sholat,
ngerumpi lagi ya, itu terus saja diproduksi seperti ya, tentu namanya tutup lubang kali lubang ya kan, ditutup dosanya nanti buka dosa yang baru, tutup rekening buka rekening baru gitu, bahkan belum lunas juga buka rekening lagi ya, rekeningnya numpuk lagi terus ya, dosa-dosa tambah banyak lagi. Nah itu yang faida masaha bi ra'sihi, apabila masaha mengusap, masaha itu mengusap kepalanya, kharajat al khotoya min ra'sihi hatta tahruja min uzunai, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya hatta tahruja min uzunai, sampai keluar dari telinganya. Jadi dosa kita yang kita buat itu keluarlah dari kepala kita. Ini kepala kita ini sumber produksi dosa loh Pak Ustaz. Ya kan? Apa itu namanya, pikiran buruk ya kan, prasangka pada orang itu dari sini. Bahkan kalau dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, ya kan, celakalah orang-orang yang curang, alladzina izaqtalu 'alan nasi yastawfun wa izaqalum aw wazanuhum yuhsirun. Nah, ketika dia minta untuk orang lain menimbang untuk dia minta memenuhinya. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia curang. Kan itu gambarannya kan, itu seperti ayat itu kan timbangan yang ada di alam fisik kita. Ya, kiloan itu ya, timbangan tuh bentuk kilo, ons, meter dan lain sebagainya. Itu seringkali kita gunakan mengelabui orang lain. Tapi juga ada yang timbangan yang menurut saya jauh lebih dahsyat, karena munculnya pengurangan timbangan itu kan ada di sini. Tak kurangi saya itu kan dari sini tuh munculnya. Bahkan ada yang kita menimbang orang lain, tidak tahu datanya, tiba-tiba capres si kelek misalnya. Ya kan, cawapres si kelek gitu. Bagus tapi dibilang tidak bagus karena dia pro terhadap salah satu calon, maka kemudian calon yang lain jelek semua. Kita tidak punya kadang-kadang keadilan karena kita tidak punya data, hanya aspek emosional ya kan, sentimen ya. Apapun yang membuat kita sama-sama orang Jawa lalu bukan orang Jawa elek misalnya. Nah, itu dari sini orang sekalian. Nah, kepala kita yang menimbang itu. Maka kalau kita basuh kepala kita saat berwudu, usap kepala kita saat berwudu, maka keluar dosa-dosa dari kepala ini ya, dan kemudian sampai keluar dari telinga kita. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat al khotoya min rijlaihi hatta tahruja min tahti adhafir rijlaihi. Ketika kita membasuh kaki sampai mata kaki, maka keluarlah dosa-dosa itu dari kakinya dan dari bawah kuku kedua kakinya ya. Sumakana masyahu ilal masjid, sumakana masyahu ilal masjid, kemudian dia berjalan menuju masjid, wa sholatuhu nafilah, dan sholatnya adalah merupakan kelebihan dia. Jadi dia berwudu, kemudian setelah wudu dia menuju ke masjid lalu melaksanakan sholat sunnah, maka itu adalah kelebihan buat orang ini. Ini Bapak dan Ibu sekalian, hadis As-Sunabaji yang dikutip oleh Sayyid Sabiq ini menggambarkan tentang keutamaan di dalam melaksanakan berwudu. Jadi hampir semua anggota tubuh yang kita basuh saat berwudu adalah akan menggugurkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ada apa Pak? Ada seripa. Inilah tetangga? Iya, ya. Ini hadis yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, kita Muslim ya yang meninggal. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya ya.
Kemudian hadis yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tentang keutamaan berwudu ini, hadis dari Anas. Ini kan ada seripah. Nggih. Ya kebetulan kan ikut jamaah ini juga. Nggih. Mbah Mati Suroto yang sepuh pun Mas Garot. Nggih. Tilar dinyon. Nggih. Terus pripun nih? Lanjut ya apa-apa ya coba pamit. Nggih, monggo. Suka kesini juga, ngaji juga, berjamaah juga, Bapak? Oh, nggih. Bapak kan putrane. Putrane, oh nggih. Kita akan bacakan hadis yang kedua berkaitan dengan keutamaan di dalam berwudu dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innal haslata sholihata takunu fi rajuli yaslahullahu biha amalahu kullahu wa tahuru rajulin li salatihi yukaffirullahu bituhurihi zunubahu wa tabqa salatahu lahu nafilah. Dari Anas bahwa sesungguhnya inna haslatas sholihata, perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik yang ada pada diri seseorang itu Allah yaslahullahu biha amalahu kullahu, Allah akan memperbaiki seluruh amalnya. Jadi perilaku soleh yang ada pada diri seseorang itu Allah akan membimbingi dia untuk amalnya menjadi amal yang soleh. Dan kesucian seseorang untuk sholatnya, artinya berwudu itu ya Bapak dan Ibu sekalian, sucinya seseorang untuk sholat, yukaffirullahu bituhurihi zunubahu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan menambah atau menyisakan baginya sholat nafilah. Jadi dia akan memberikan menutup dosanya dan akan menambahkan dengan sholat sunnahnya, dengan sholatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah termasuk keutamaan berwudu. Jadi orang yang beramal soleh, ya, orang punya kebaikan di dalam kehidupannya, maka itu Allah akan sempurnakan amal kebaikannya. Dan orang yang berwudu untuk melaksanakan sholat, maka Allah akan menghapus dosanya dengan wudu yang dia lakukan, dan kemudian akan memberikan tambahan kepada orang itu dengan melaksanakan sholat. Bapak Ibu sekalian, di sini sholat di sini bukan sholat fardunya, tetapi sholat sunnahnya. Sholat sunnah dalam konteks wudu, orang menyebut dengan sholat sunnah wudu. Jadi Bapak dan Ibu habis wudu kemudian ada sholat sunnah 2 rakaat. Kalau Bapak datang ke masjid, nah ini juga pemahamannya bisa bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Sholat masuk ke masjid 2 rakaat, 2 sholat sunnah wudu atau sholat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid, betul. Sholat sunnah wudunya ke bawah enggak? Ke bawah. Tapi jangan sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat sunnah wudu. Jangan. Dalam satu sholat tidak ada 2 niat. Lagi, ibu habis berwudu datang ke masjid, kan ada sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi belum sholat sunnah rawatib. Sebentar lagi akan koma. Ibu pakai bapak yang mana? Rawatib. Lalu sholat sunnah tahiyatul masjid sama wudunya cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat rawatib. Karena yang rawatib adalah muakkad, ya kan? Jadi jangan kita harus pandai-pandai, kan perintahnya jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu boleh sholat sunnah tahiyatul masjid, dipahaminya kalau bukan sholat rawatib, maka sholat sunnah tahiyatul masjid.
Tapi kan kalau masuk ke masjid jangan melakukan apapun kecuali sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid. Itu penting tuh memahami yang semacam itu. Kalau ada kesempatan untuk sholat sunnah rawatib, boleh sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, baru sholat sunnah rawatib. Tapi kalau tidak ada kesempatan, ini enak nih sekarang ini, ya kan? Enak, artinya sudah ada timer, ya kan, yang memberikan informasi sebentar lagi akan. Karena apa? Kalau misalnya kita sedang sholat sunnah lalu sudah diiqomati, ya kita harus batalkan sholat sunnah kita. Karena mendahulukan yang wajib. Logika itu Bapak sekalian. Jadi dibuat gradasi nih, yang fardu, sunnah muakkadah, sunnah. Mana kalau datang ke sini tiba-tiba sudah iqomah, masa iya sih kita melaksanakan sholat sunnah walaupun muakkad, sholat fardu langsung. Kecuali saat sholat karena ada perintahnya. Ketika Rasul sedang berkhutbah, ada orang datang, kemudian langsung duduk, Rasul bilang sholat sunnah dulu. Nah yang itu sholat sunnah dulu walaupun imam sedang berkhutbah. Jadi semua itu yang saya pernah sampaikan di masjid ini pada hari Ahad dahulu, menerangkan tentang sholat itu, ibadah itu harus berdasarkan kepada dalil yang konkret. Jangan mencari larangannya, ya, cari perintahnya. Tapi kalau muamalah, cari larangannya. Semacam itu Bapak Ibu sekalian. Ini juga demikian. Sholat sunnah yang dimaksud sesungguhnya adalah sholat sunnah wudhu. Jadi kita wudhu sendiri sudah menghapus dosa kita. Tadi diterangkan di awal bahwa keluar dari bawah kuku, keluar dari kelopak mata kita, keluar dari telinga kita, keluar dari wajah kita. Artinya bahwa berwudhu itu menutup dosa kita, menghapuskan dosa kita. Nah kalau kita sholat sunnah, nambah pahala, ya kan? Itu luar biasa. Padahal di dalam berwudu sendiri itu kan mengikuti perintah Rasulullah dan Allah dalam Al-Quran. Itu pasti ada nilainya kan? Nilainya kita dapat, pahala dari berwudu tentu, ya kan? Apalagi diikuti dengan sunnah tadi ada tambahan buat dia, dosa kita gugurkan. Itu enak sekali jadi orang Islam itu, ya kan? Tidak harus mencari juru selamat yang akan mengampuni dosa kita, yang akan menanggung dosa kita. Justru dengan amal kita itulah kita diselamatkan. Jadi kita bukan diselamatkan oleh orang lain. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Orang itu akan mendapatkan amalnya sesuai dengan yang dia perbuat. Memang ada prerogatif yang diberikan Allah kepada Rasul untuk memberikan syafaat. Tapi boleh berikan syafaat kan bukan sembarangan. Ya kan, masa iya sih kita akan menjadi orang dalam tanpa koneksi apa-apa? Ya kan, pasti kan ada sesuatu hal yang bisa membuat, oh itu tadi kata Rasul itu, oh itu umatku itu, ya kan? Itu loh ada cahayanya, itu buktinya. Nah kalau tidak ada buktinya nggak bisa. Iya kan? Wah karena kita terus minta syafaat, ya iya bolehlah sekarang minta syafaat. Tapi yang akan memberikan syafaat kan juga harus tahu tandanya kan? Rasulullah memberikan tanda-tandanya. Jangan sampai kemudian kita berharap syafaat tapi kita tidak memasang tanda, ya kan? Ini kan tanda naik haji kemarin harus ada tanda haji apa ya? Kalau enggak dia tidak akan mendapatkan pelayanan. Walaupun yang terobos ada juga kan gitu loh. Di dunia memang masih mungkin melakukan terobos begitu. Di akhirat nggak bisa. Ya kan? Semuanya sangat ketat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini cukup ya sampai di sini dulu untuk pembahasan ini. Kita buka tanya jawab. Ada beberapa waktu ke depan sebelum kita menunaikan sholat isya. Monggo barangkali Bapak dan Ibu ada hal yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan. 12 menit cukup lumayan. Monggo. Ya, saya kira yang itu karena kan kita ini bukan imamnya ya. Jadi kita jamaah. Nanti dan kemudian ada muazin dan orang yang akan memberikan iqomah di sini. Sehingga kita tidak punya kuasa. Kadang-kadang para muazin itu merasa berkuasa sekali kan, nggak melihat
sudah 1 rakaat atau 2 langsung waktunya tepat waktu dia iqamah. Jadi kita memang yang harus paham tentang keadaan itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih menganjurkan sholat tidak selesai lebih baik kita memang memilih untuk berdoa. Sebanyak mungkin kita melaksanakan doa. Cuma memang hadisnya itu jangan kau duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka tidak duduk, tapi kemudian kita berdoa. Atau jangan melakukan apapun. Tapi karena memang kita akan melaksanakan sholat fardu yang mendesak, jadi lebih baik kita menggunakan doa yang bisa komplit kita tunaikan. Kalau saya berpendapat seperti itu. Berarti doanya sambil berdiri dulu. Gak apa-apa, sambil berdiri nggak apa-apa. Ya kan, silakan. Kenapa? Iya, berzikir boleh berzikir. Ya, silakan. Ya, yang penting jangan ngerumpi, ya kan gitu. Yang penting jangan ngerumpi. Monggo, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Monggo Bu. Nah, monggo Bu, yang tengah dulu. Ya, Ibu. Siapa dulu? Monggo. Pingsut? Iya. Iya, baik. Sebenarnya tidak membatalkan wudhu, karena di situ mungkin dibilangnya apakah wudhunya sempurna atau tidak sempurna kan? Karena kalau batal wudhu dan bukan batal wudhu itu wudhunya sudah jadi lalu batal, namanya batal wudhu. Tapi kalau misalnya sempurna atau tidak sempurna, saya mengatakan bahwa orang yang berwudhu tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya tentu tidak sempurna. Perintahnya adalah asbigil wudhu, sempurnakanlah wudhu. Tetapi apakah wudhunya sah? Nah, pertanyaan begitu, apakah wudhunya sah? Tentu sah. Wudhunya sah. Ya, silakan wudhunya sah, tetapi tidak sempurna. Dalam Al-Qur'an kan cukup hanya 4 anggota tubuh aja yang dibasuh itu. Ya kan? Wajah, tangan, kepala dan kaki. Itu saja dalam Al-Qur'an. Sehingga para ulama mengatakan itulah yang wajib dibasuh ketika berwudu. Jadi dengan 4 hal itu saja sudah selesai wudu kita. Tapi menurut saya tidak sempurna. Sahnya sah. Memang mau kemana sih? Kok cepet-cepet amat begitu loh? Ya kan? Ya, paling wudu itu berapa menit sih membasuh seluruh anggota tubuh kita itu? Nggak lama lah. Tapi sekali lagi kalau bilang sah tidak sah, insya Allah sah itu. Sempurna tidak? Tidak sempurna. Gitu. Ngaten nggih Bu? Nggih, oh. Iya. Nggih, insya Allah sah. Insya Allah sah. Ya kan? Walaupun kalau upaya kita untuk menghilangkan tato baik. Tapi kalau kemudian ternyata menghilangkan tato dengan cara menyakiti juga, saya kira kasihan juga. Saya pernah sekali waktu ditanya oleh seseorang penuh tato di sebuah pusat penelitian di Ringrut itu, Pak, ada pusat penelitian di, saya dulu ngisi pengajian di situ. Orang ini termasuk keluarga dari menteri riset dulu, ya. Jadi dia punya lembaga riset di situ, apa tuh sana namanya lupa. Kiri jalan itu di Ringrut, pinggir jalan agak ke bawah dikit. Dari Gajah Mada itu dia, orang Gajah Mada. Banyak sekali karyawannya, para peneliti di situ. Saya diundang pengajian dan orang ini mendatangi saya setelah selesai. Dia tunjukin ke saya juga kaget gitu, penuh Pak. Saya kenapa pakai koko terus Ustaz? Karena memang penuh dan selama hidup saya tidak tenang. Lah kenapa? Kawan-kawan saya ini semua selalu menjauhi saya dan dia bilang sholat saya tidak diterima karena wudhu saya tidak sah. Harus gimana Ustaz? Dia bilang, apakah seluruh tubuh saya harus disetrika? Gitu dibuat atau sekarang memang ada teknologi baru oleh siapa itu? Anan Ataki dan kawan-kawan itu dulu, ya kan? Ada mobil yang mobile begitu untuk menghilangkan tato. Kalau dengan cara itu bisa menghilangkan tato, bagus saya kira. Teknologi yang bisa menghilangkan tato. Apakah bisa menghilangkan secara sepenuhnya? Tentu mungkin tidak. Ya kan? Nanti bekas-bekasnya juga mungkin ada. Maka saya mengatakan ya
memang tato itu terlarang. Tidak boleh kita menggunakan tato. Sebenarnya kan jelas dalilnya dari Rasulullah tidak menggunakan tato. Tapi kalau sudah terlanjur, orang sudah terlanjur, pertama kalau bisa dihilangkan. Kalau tidak, insya Allah wudunya tetap sah. Insya Allah wudunya tetap sah. Jangan mempersulit orang, ya kan? Kalau misalnya orang nanti udah mau apa istilahnya, mau hijrah ataupun mau taubat gitu, tiba-tiba kita katakan seperti itu, dia malah lari lagi ke tempat yang lain. Itu berbahaya seperti itu. Justru kita rangkul, dia akan, dan dia serang pakai koko Pak, pakaiannya, karena itu tadi menutupi tatonya. Artinya itu sudah berupaya dia untuk sama sekali tidak. Walaupun ketika wudhu orang lihat semua kagetin, waduh kok ada naga macam-macam gitu. Nggak tahu gitu Bu? Mungkin itu juga ya Ustaz ya. Jadi memang terkadang kita itu mungkin lupa bahwa terlalu cepat kita mengerti bisa. Kita kan nggak tahu hatinya itu perlu diterima taubatnya Allah, kita nggak tahu. Iya. Itu yang tahu. Nah, makanya kita memang sangat hati-hati ketika melihat saudara-saudara kita yang lain seperti tadi kasus itu, ya seharusnya jangan kita menjauhi. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia dengan niat yang sudah kali itu hatinya bagus, terima kepada Allah. Ya. Justru jadi satu tadi kita menerima tobatnya. Ya. Dua memang kan pertama artinya kan kesalahan. Ya. Artinya kesalahan dan dilarang bertato, dia melakukan itu kesalahan. Di sisi lain bertato, tapi jangan-jangan juga ada kesalahan lain kita tidak bertato tadi, tapi kesalahan juga belum diampuni oleh Allah, tapi kita nggak tahu. Ya, Jadi betul. memang kita harus sangat berhati-hati ketika di antara sama-sama saudara kita yang itu, ya tidak boleh kita langsung menghakimi bahwa karena itu tadi Pak Ustaz, seperti tadi kita membaca fikih ini kan memang itu tadi bahwa katakan ini kan harus kita mencari nas-nasnya yang menjadi pedoman kita. Nah cuma kan terkadang kalau orang itu cepat sekali bahwa melihat kamu wudunya tidak sah, karena tidak sah tadi itu kan dia hanya memahaminya sesuai dengan yang apa tadi absannya tadi, artinya ada tambahan-tambahan sunnah yang harus menyempurnakan. Artinya kalau melakukan yang di luar tempat yang wajib tadi itu, yang digunakan tadi itu, kalau orang mengatakan kalau kita mungkin yang bukan itu yang memang di dalam Al-Quran itu. Nah kalau yang hadis-hadis kita pelajari tadi ini kan misalnya masukkan air hidung dan lain-lain itu kan untuk menyempurnakan. Nah, artinya kalau kita dilakukan itu berarti kan bukannya wudunya tidak sah. Karena kalau kita mengatakan Pak Sigit wudu nggak sah karena kamu nggak masukkan air hidung atau masukkan di mulut. Artinya kan kalau tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Ya. Itu kan jadi masalah. Ya. Itu jadi perdebatan. Ya. Ini memang kita Makanya Rasul bahasanya sempurnakanlah wudumu, kecuali yang 4 hal tadi. Kalau ada yang terlewat tidak sah. Iya, misalnya kaki kita ada sebagian kecil yang tidak kena air, tidak sah wudunya. itulah Nabi melihat Karena memang itu dari 4 hal yang harus dibasuh dan diusap ketika berwudu. Monggo Bu Joko. Ya. Oke, baik. Yang tadi ketika sholat sunnah kemudian sudah dikomati, maka kita batalkan sholat sunnah. Jadi jangan melaksanakan sholat sunnah sampai kemudian selesai lalu sholatnya malah masbuk. Jadi kita usahakan sholat itu sesuai dengan kalau kita sudah ada di masjid, ada dikomatin, kita batalkan sholat sunnahnya, lalu kita ikuti sholat fardunya. Jangan sampai yang sunnah gak bisa dikalahkan, yang fardu dikalahkan yang sunnah. Itu dalilnya semacam itu. Yang kedua tentang membasuh kepala, nanti mungkin ada di sini hanya sekali. Jadi membasuh kepala itu dan dan telinga itu hanya sekali. Bahkan Sayyid Sabiq di sini ya, karena dia merujuk kepada Al-Qur'an, semuanya sekali dulu. Sayyid Sabiq itu kan hanya sekali dulu gitu. Itu yang fundamentalnya, yang pokoknya sekali dulu. Nah, nanti kita tahu 2-3 kali itu dari hadis Nabi. Hadis Nabi menunjukkan ini sekali, ini tiga kali. Khusus untuk kepala dan telinga itu 1 kali.
satu kali basuhan, satu kali usapan. Jadi dari depan, hadisnya dari depan ke belakang, kemudian dikedepankan lagi, kemudian masuk ke dalam telinga, dan ini masuk ke lubang-lubang dalam, kemudian ibu jari mengurut sisi telinga bagian luar. Insya Allah nanti mungkin akan ketemu dalilnya kalau Sayyid Sabiq mengutip dalil itu, ya, karena kadang-kadang para ulama juga tidak mungkin karena ruang yang tersedia. Ini aja beliau sudah berjilid-jilid nih, ya kan, menulis tentang ini. Jadi mungkin dianggap yang lebih penting yang mana gitu, bisa seperti itu. Nah, lain kalau misalnya sifat wudhu dalam hadis, itu kita akan menemukan sejumlah hadis-hadis Nabi yang datangnya dari Rasulullah berkaitan dengan wudhu dan ibadah yang lainnya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Monggo, Mas. Masalah bab tadi sholat tahiyatul masjid ya. Okay. Kan sholat tahiyatul itu ketika kita masuk masjid, Tuh. mau masuk masjid. Yeah. Nah, tapi ketika kita masuk masjidnya itu misalkan mau beres-beres, itu apakah harus? Karena kebanyakan orang kalau masuk di jam mau sholat itu kan masuk aja gitu, terus beres-beres. Apa perlu tahiyatul masjid juga atau gimana? Sebenarnya setiap masuk ke masjid tahiyatul masjid. Kalau itu adalah masjid, maksudnya tahiyatul masjid. Jadi masuk ke masjid kita hormati masjid. Ya, itu tanda ketaatan kita sesungguhnya. Apakah itu boleh tidak tahiyatul masjid? Boleh, nggak apa-apa. Karena keburu mau merasa bahwa wah ini kita mau ngecat nih, pakaiannya sudah nggak pantas untuk sholat ya misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi memang sebaiknya begitu. Kapanpun, dimanapun, karenanya maka waktu yang terlarang untuk sholat, misalnya pada saat tergelincir matahari, kita terlarang mau sholat. Tapi karena kita tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid, itu boleh. Waktu yang terlarang, habis asar, ya, karena tergelincir matahari kan agak ini ya, terlalu sumir ya kan. Habis asar kan dilarang sholat. Ketika masuk ke masjid, tahiyatul masjid boleh sholat. Tapi bukan sholat sunnah sesudah asar, tapi sholat tahiyatul masjid. Nah gitu. Itu yang semacam itu. Itu boleh semacam. Jadi sebaiknya memang setiap kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Karena dalilnya umum seperti itu. Ketika kamu masuk ke dalam masjid, maka sholatlah 2 rakaat. Disebut dengan tahiyatul. Bahasanya bukan tahiyatul masjid, tapi sholatlah 2 rakaat. Ulama mengatakan itu untuk menghormati masjid. Tadi Pak ada pertanyaan tadi yang Apa tadi Bu? Saya juga pernah masuk pertanyaan satu. Apa dulu Bu Joko tadi, saya lupa tadi. kan air di hidung ya, istinsak. 3 kali. Oh bedanya. Kalau istinsyak itu kan dari mulut dikeluarkan, kumur-kumur, itu istinsyak namanya. Kalau istinsar itu dari hidung. Iya, dari hidung disedot dikeluarkan lagi, itu namanya istinsar. Jadi itu boleh bareng, boleh di beda, ya. Tapi kalau kita lihat dalilnya itu bareng, agak susah memang, agak susah itu, agak susah. Tetapi kalau terlatih ya biasa. Kadang-kadang juga saya bisa, kadang-kadang enggak, karena ini. Nggak tahu Ibu, Ibu masih ada satu lagi? Terkait itu Ustaz, kan kita kalau di tempat umum itu banyak tempat itu yang tidak ramah muslimah. Iya. Adakah solusi untuk seperti itu Ustaz? Karena biasanya kan ada yang areanya terbuka, sehingga ketika kita wudhu agak risih juga ketika kita harus membuka sebagian itu. Ada hadisnya, ada di sini kayaknya dikutip oleh Sayyid Sabiq. Jadi kalau maksud Ibu kan supaya membuka aurat atau tidak membuka aurat kan? Iya, itu jangan sampai kemudian kita melaksanakan wudhu, kemudian membuka aurat lalu kita berdosa. Jadi Rasulullah sekali waktu berwudhu, kemudian beliau tidak membuka ininya, imamahnya, ya kan? Tidak membuka imamahnya, tapi beliau kemudian membasuh kepalanya dengan cara menyiramkan air ke ubun-ubunnya, lalu mengusap imamahnya, seperti dengan mengusap kedua sepatunya. Artinya mengusap tutup kepala saja itu boleh, sah Pak. Tapi kalau kita lihat para ulama fikih mengatakan bahwa ketika kita menggunakan khufain itu dipastikan sebelum memakai harus berwudu dulu, maka itu pun sama.
Jadi sebelum ibu bepergian diupayakan ibu wudu dulu, baru kemudian kan bagus juga kan kita mau pergian kemana-mana bukan untuk sholat saja ya kan. Wudu itu kalau untuk sholat menjadi wajib ya kan, tapi kalau untuk bukan sholat menjadi sunnah ya kan. Menjaga wudu itu penting. Jadi kalau mau pergi wudu dulu, pakai kerudung dan sebagainya, kemudian batal di luar ya nggak apa-apa. Nanti kalau ibu mau wudu dulu, mau wudu lagi, maka cukup dengan mengusap kerudung kita, dan itu sudah dianggap sah wudu kita. Untuk anggota tubuh yang lain yang wajib bagaimana Ustaz? Sama saja, Seperti tangan dan sama saja, begitu, sama saja. diusap di luar baju. Iya, di luar aja di luar baju. Termasuk kaki kaos kaki. Iya, sepatu kan? Ya, tapi bayangannya basah-basah gitu Ustaz. Lah diusap loh bu. Ya ibu jangan disiramin begitu dong, diusap bu. Teknisnya gimana Ustaz? Bu, wudu itu ya, mungkin kita karena banyak air ya, lalu kita kemudian air bawa sini pur gitu. Sebenarnya nggak, air siramin, kan air basah dulu, air siramin dibuang airnya diusapin itu sudah sah Pak. Itu ngusap, membasuh itu seperti itu. Jadi kita ambil airnya, ya kan? Kalau misalnya di sini pakai air begini, airnya kita alirkan. Tapi kalau baju kan nggak mungkin. Maka di depan kita sudah basuh, kemudian yang kesininya kita usap. Ini kan basah bu. Kita ini Tangan ketika itu yang penting tangan basah. tangan kita basah. Yes, tangan kita basah. Berarti tidak memakai standar yang harus basah semua ketika kita butuh normal itu kan harus. Betul, itu. Makanya bahasanya sempurnakan wudhu. Ada hadisnya, dalam kondisi apapun sebenarnya harus sempurnakan wudhu kita. Artinya kalau misalnya kita mencari tempat yang leluasa untuk berwudhu, cari tempat yang leluasa untuk berwudhu, ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada dan kita sulit untuk membuka aurat kita yang justru akan berdosa, maka kita cari cara yang kedua. Mungkin itu ya Pak Ustaz ya. Kalau maaf di Tanah Suci itu pikinya banyak pendamping ulama itu kan pakai spray itu kan dasar. Ya. Artinya kan dari bahasa etik. Betul. Iya. Artinya kan memang agama kita itu tidak mempersulit. Betul. Jadi jangan sampai yang haram, yang dilarang malah kutu dibuka, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kata kuncinya sempurnakan wudhu. Semaksimal mungkin kita harus sempurnakan. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, Rasul memberikan cara tertentu. Tapi jangan dibalik ibu. Wah ini bisa cara begini kok. Lalu ibu membiasakan seperti itu, jangan. Ya kan? Hanya kondisi tertentu. Yang bisa melakukan begitu karena kondisi tertentu. Ngaten nggih Bapak dan Ibu? Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa bisa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.